Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Bersid Aswaja TV. Kali ini kita akan melanjutkan sejarah singkat dari sekte Salafi Wahabi. Sebelumnya telah kita terangkan bahwa sekte Wahabi adalah buatan dari Inggris. Gerakan kaum Wahabi ini membuat Sultan Mahmud II, penguasa kerajaan Utsmani, Istanbul, Turki murka. Dikirimlah prajuritnya yang bermarkas di Mesir di bawah pimpinan Muhammad Ali untuk melumpuhkannya. Pada tahun 1813 Madinah dan Mekah bisa direbut kembali. Gerakan Wahabi menjadi surut. Tapi pada awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Saud bangkit kembali mengusung paham Wahabi. Tahun 1924, ia berhasil menduduki Mekah, lalu ke Madinah dan Jeddah. Memanfaatkan kelemahan Turki akibat kekalahannya dalam Perang Dunia I. Sejak itu hingga kini paham Wahabi mengendalikan pemerintahan di Arab Saudi. Dewasa ini pengaruh gerakan Wahabi bersifat global. Riyadh mengeluarkan jutaan dolar AS setiap tahun untuk menyebarkan ideologi Wahabi. Sejak hadirnya Wahabi, dunia Islam tidak pernah tenang, penuh dengan pergolakan pemikiran, sebab kelompok ekstrim itu selalu menghalau pemikiran dan pemahaman agama Sunni Syafi'i yang sudah mapan. Kekejaman dan kejahilan Wahabi lainnya adalah meruntuhkan kubah-kubah di atas makam sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang berada di Ma'la, yaitu pemakaman di Mekah. Di Baqi' dan Uhud yang berada di Madinah, semuanya diruntuhkan dan diratakan dengan tanah dengan menggunakan dinamit penghancur. Demikian juga kubah di atas tanah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yaitu di Suq Al-Lail, diratakan dengan tanah dengan menggunakan dinamit dan dijadikan tempat parkir onta. Namun karena gencarnya desakan kaum muslimin internasional, maka dibangun perpustakaan. Kaum Wahabi benar-benar tidak pernah menghargai peninggalan sejarah dan menghormati nilai-nilai luhur Islam. Semua Al-Qubbatul Khadra, tempat Nabi Muhammad dimakamkan, juga akan dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Tapi karena ancaman internasional, maka orang-orang biadab itu menjadi takut dan mengurungkan niatnya. Begitu pula seluruh rangkaian yang menjadi manasik haji akan dimodifikasi, termasuk makam Ibrahim akan digeser. Tapi karena banyak yang menentangnya, maka diurungkan. Pengembangan kota suci Mekah dan Madinah akhir-akhir ini tidak memperdulikan situs-situs sejarah Islam. Makin habis saja bangunan yang menjadi saksi sejarah Rasulullah SAW dan sahabatnya. Bangunan-bangunan itu dibongkar karena khawatir dijadikan tempat keramat. Bahkan sekarang tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW terancam akan dibongkar untuk perluasan tempat parkir. Sebelumnya rumah Rasulullah SAW pun sudah lebih dulu digusur dan dijadikan WC umum. Padahal disitulah Rasulullah berulang-ulang menerima wahyu. Di tempat itu juga putra-putri dilahirkan serta Khadijah meninggal. Islam dengan tafsiran kaku yang dipraktikkan Wahabisme paling punya andil dalam pemusnahan ini. Kaum Wahabi memandang situs-situs sejarah itu bisa mengarah kepada pemujaan berhala baru. Pada bulan Juli yang lalu, Sami Angawi, pakar arsitektur Islam di wilayah tersebut, mengatakan bahwa beberapa bangunan dari era Islam kuno terancam musnah. Pada lokasi bangunan berumur 1400 tahun itu akan dibangun jalan menuju menara tinggi yang menjadi tujuan ziarah jemaah haji dan umroh.
Saat ini kita tengah menyaksikan saat-saat terakhir sejarah Mekah. Bagian bersejarahnya akan segera diratakan untuk dibangun tempat parkir, katanya. Angawi menyebut setidaknya 300 bangunan bersejarah di Mekah dan Madinah dimusnahkan selama 50 tahun terakhir. Bahkan sebagian besar bangunan bersejarah Islam telah punah semenjak Arab Saudi berdiri pada 1932 Masehi. Hal tersebut berhubungan dengan maklumat yang dikeluarkan Dewan Keagamaan Senior Kerajaan pada tahun 1994. Dalam maklumat tersebut tertulis, pelestarian bangunan-bangunan bersejarah berpotensi menggiring umat muslim pada penyembahan berhala. Nasib situs bersejarah Islam di Arab Saudi memang sangat menyedihkan. Mereka banyak menghancurkan peninggalan-peninggalan Islam sejak masa Rasulullah SAW. Semua jejak jeripayah Rasulullah itu habis oleh modernisasi ala Wahabi. Sebaliknya, mereka malah mendatangkan para arkeolog, ahli purbakala dari seluruh dunia dengan biaya ratusan juta dolar untuk menggali peninggalan sebelum Islam, baik yang dari kaum jahiliyah maupun sebelumnya, dengan dalih objek wisata. Kemudian dengan bangga mereka menunjukkan bahwa zaman pra-Islam telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Tidak dilakukan lagi. Ini merupakan pelenyapan bukti sejarah yang akan menimbulkan suatu keraguan di kemudian hari. Gerakan Wahabi dimotori oleh para juru dakwah yang radikal dan ekstrim. Mereka menebarkan kebencian, permusuhan, dan didukung oleh keuangan yang cukup besar. Mereka gemar menuduh golongan Islam yang tak sejalan dengan mereka dengan tuduhan kafir, syirik, dan ahli bid'ah. Itulah ucapan yang selalu didengungkan di setiap kesempatan. Mereka tak pernah mengakui jasa para ulama Islam manapun kecuali kelompok mereka sendiri. Di negeri kita ini, Indonesia, mereka menaruh dendam dan kebencian mendalam kepada para wali songo yang menyebarkan dan mengislamkan penduduk negeri ini. Mereka mengatakan ajaran para wali itu masih kecampuran kemusyrikan Hindu dan Buddha. Padahal para wali itu telah mengislamkan 90% penduduk negeri ini. Mampukah Wahabi itu mengislamkan yang 10% sisanya? Mempertahankan yang 90% dari rekaman orang kafir saja tak bakal mampu, apalagi mau menambah 10% sisanya. Justru mereka dengan mudahnya mengkafirkan orang-orang dengan nyata bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bukan karena rahmat Allah yang mentakdirkan para wali songo untuk berdakwah ke negeri kita ini, tentu orang-orang yang menjadi corong kaum Wahabi itu masih berada dalam kepercayaan animisme, penyembah berhala, atau masih kafir. Na'udzubillah wal iyad billah. Oleh karena itu, janganlah dipercaya kalau mereka mengaku-ngaku sebagai faham yang hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berdalih mengikuti keteladanan kaum salaf, apalagi mengaku sebagai golongan yang selamat dan sebagainya. Itu semua omong kosong belaka. Mereka telah menorehkan catatan hitam dalam sejarah dengan membantai ribuan orang di Makkah dan Madinah serta daerah lain di wilayah Hijaz yang sekarang dinamakan Saudi. Tidakkah Anda ketahui bahwa yang terbantai waktu itu terdiri dari para ulama yang soleh dan alim, bahkan anak-anak serta balita pun mereka bantai di hadapan ibunya. Tragedi berdarah ini terjadi sekitar tahun 1805 Masehi. Semua itu mereka lakukan dengan dalih memberantas bid'ah. Padahal bukankah nama Saudi sendiri adalah suatu nama bid'ah, karena nama negeri Rasulullah SAW diganti dengan nama satu keluarga kerajaan penduduk faham Wahabi, yaitu As-Sa'ud. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah memberikan kabar akan datangnya faham Wahabi ini dalam beberapa hadis
Ini merupakan tanda kenabian beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Seluruh hadis-hadis ini adalah sahih sebagaimana terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan lainnya. Di antaranya, fitnah itu datangnya dari sana, fitnah itu datangnya dari arah sana, sambil menunjuk ke arah timur, yaitu Najd. Hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Fitan. Semoga dengan kita mengetahui sejarah ini, kita bisa menguatkan iman kita, bisa berpegang teguh dengan salafun soleh, lebih-lebih apa yang diajarkan oleh wali songo kita. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.